Jadi dikasih waktu 14 hari, ya kan. Jadi visaku habis itu tanggal 30 bulan 8 2023. Nah, pas aku mau masuk ke Hong Kongnya lagi hari ini, penerbangan aku dicekal. Karena,你有冇玩姐姐啊？睇住先咯，唔使急啦。哎呀，反正都係咁樣啦，急唔嚟啊！真係。Siap deh, sini nurut. Terus gimana? Ini aku nggak bisa masuk itu ya, naik pesawat ya. Agent aku kan masih tidur kan, majikan aku juga tidur kan. Tapi bisa di cancel besoknya atau kapannya gitu. Surprise! Apa? Balik maning. Mama, ông Phan tổ kìa. Về đây, ông Phan tổ kìa.翻得屋企啦，咯，陪媽咪陪多幾日先咯。我唔知阿心心媽咪幾時都要呢個假期過後先整㗎啦。唔使擔心啦，反正都係咁樣咯，越急又急唔嚟㗎啦，知唔知啊？唔使放喺心入邊啦，開開心心啊，唔使咁好擔心啦，遲啲先搞咯。而家假期啊，冇人翻工啊。好啊，唔該晒啊，Mama。Mama，三三而家有冇瞓覺啊？兩個喺嗰度，唔係啊！呢度太熱啊！呢度太熱啦，熱過頭，日日開冷氣，交電費1800蚊，1800蚊啊！24小時啊！呢度太熱啦，你睇呢兩個，你睇姐姐。靚仔，我好掛住你啊！姐姐喊啦。唔係你兩個出唔嚟啊！咁慘啊！容姨，睇到你啊？睇唔睇到佢啊？睇到啊！過嚟啦！容姨啊，姐姐掛住你啊！幾多唔睬？阿家姐未放學，哦，家姐未放學。有返學咩？哦，係喎。今日有啊。係喎。係啊，今日有返學，呢兩個冇返學啊，呢兩個我睇字咯。幼稚園冇返啊。今日咧星期五係咪啊？咁係咪冇開門㗎？今日星期五啊嘛。呢個星期五我唔知有冇開喎，你冇問阿心心媽咪咩？我唔知喎，你有冇問佢？冇啊。應該你問佢咯，你問佢有冇開，我唔知喎，今日都唔知喎。聽日係紅色字喎。喂，你兩個喺邊啊？聽日要到3號先開工啊！喂，入嚟啊！你問阿心心媽咪睇，我又唔知啊，佢都冇同我聯絡，打電話打7次都冇聽，我行到大興，幾時起身？係啊，佢做得好勁啊！嚇掹有人用嘟。有咩辦法啫？嗱，阿姐姐你睇下，嗱，聽日呢個星期6啦，睇到未？有冇睇到？冇啊，黑掹啊，睇唔到啊。嗱，1號、2號都係紅色字，要3號人家先開工哦，3號先返學哦。唔係，應該今日有嘅，個學生到返學，我唔知喎。除非你今朝同阿心心媽咪點講？應該你哋唔得閒係咪啊？今日係咪？佢有返工啊？佢有返工喎。唔係啊，唔得閒得打電話㗎嘛，得打電話㗎嘛，打電話過去唔得嘅咩？
你叫阿心心媽咪打電話喺公司嗰度啊，你嗰個印尼公司嗰度啊，我都唔知，真係唔知啦。要到3號噶啦，要到3號啦。真係啊，你有冇翻嚟？我11號至16號又翻我媽咪 China， 你冇翻唔到嚟啊？嘅阿心心應該叫佢細妹睇1個星期咯，請假。心心請假，買咗機票嘛？邊個知你翻唔到嚟啫？我買咗機票啦嘛。應該都有翻嚟㗎，應該。我唔知你翻唔翻到嚟啦，唔緊要啊，唔使急啊。佢會叫佢細妹睇字啊，請假咯，幼稚園請假1個星期。佢細妹咧，細妹你去過佢屋企嗰個啊，係咯，叫佢睇字先咯，唔使急啦。哎呀，反正都係咁樣啦，急唔嚟啊！真係諗住今日翻嚟俾你食月餅啊，冇得食，冇得食月餅，笑死！真〜唔緊要啦，唔緊要啦，翻到翻唔嚟都冇辦法咯。真係，你呢個證件點解會搞錯？喂，今日，喂，同阿姐姐拜拜啦，快啲。靚仔，真係，姐姐喊啦，姐姐喊啦，你做咁樣，姐姐喊啦。咩啊，靚仔咩啊？拜拜，姐姐，老人啊，喂。有意義啊！兩個嘈得我耳仔啊！哎呀，睇姐姐，兩個真係咁樣嘈，哎呀！好啦，姐姐拜拜啦，姐姐唔得。你有冇揾姐姐啊？有冇揾姐姐啊？靚仔。係啦。好啦，唔該晒啊，媽媽。唔使啦，係啦，好快噶，得啦。拜拜。Bye. Jadi sahabat onenku, hari ini aku tuh penerbangan jam 5 pagi. Nah, nggak tahu mungkin salahku yang teledor atau gimana ya. Aku nggak ngecek semua itu dokumenku, dan aku tuh bener-bener nggak ada di dalam kalender katanya, nggak tertulis ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi ini buat pembelajaran kalian ya. Buat aku juga lebih teliti lagi, jangan sampai keteledoran aku ini jadi menghanguskan tiket aku ya. Nah, habis itu kan ngecek kan, check in. Aku penerbangan jam 5, terus check in jam 3. Aku tuh jangan pikir di awal gitu loh. Nah, habis itu check in, habis itu dokumen aku dilihat. Di situ terteranya aku tanggal 30 Agustus bulan 8 2023 aku sudah, maksudnya visaku udah habis. Jadi tanggal 31 bulan 8 2023 aku harus meninggalkan Hong Kong gitu loh. Jadi pokoknya aku masih ada 14 hari ya. Di surat aku itu nggak tahu, aku bener-bener nggak fokus, bener-bener nggak. Pokoknya aku tuh udah tanya sama majikan, bos, apakah ini bener surat baru? Aku bilang gitu kan. Terus kata bos, iya ini baru. Oke lah, aku percaya aja kan. Dalam hati, ini kok berlakunya sampai tanggal 30 gitu loh. Sedangkan aku kembali laginya itu nggak ada gitu. Jadi oke lah, aku percaya aja sama bos kan. Nah, habis itu oke, aku pulang. Jadi kalau pulang itu aku nggak ada kendala apapun. Nah, pas aku mau masuk ke Hong Kongnya lagi hari ini, penerbangan aku dicekal. Karena nggak ada visa masuk ke Hong Kongnya. Jadi tanggal 30 bulan 8 2023 itu hari terakhir visa aku. Berlakunya ya. Jadi ada 14 hari aku masih di situ, sedangkan aku di sini itu udah 1 bulan ya. Jadi yang 14 hari itu udah hangus dong visanya. Nah, habis itu aku nggak bisa masuk, terus aku telepon majikan juga kan. Tapi kan pagi-pagi, jam 3 pagi, aku tuh nggak bisa telepon. Majikan aku pastinya lagi tidur. Telepon Ojin juga sama. Nah, jadi aku telepon nenek, ya kan, karena nenek pasti bangunnya itu pagi.
Nah, abis aku telepon, aku bilang maaf ya nenek, aku bilang aku ada kendala, aku dicegal di bandara Indonesia, aku nggak bisa pulang ke Hong Kong. Nah, terus nenek, hah kok bisa gitu? Iya, aku bilang gitu. Nah, habis itu oke, majikan katanya kamu telepon majikan, aku bilang aku udah, tapi nggak diangkat karena lagi tidur. Ya udah katanya aku nanti ke rumah aja ya, katanya 15 menit aku ke sana, katanya gitu. Aduh merepotkan banget kan, ya Allah. Terus habis itu nenekku ke rumah majikanku, katanya kaget majikanku karena kan tinggal sendiri, ya kan si Samson sama nenek. Jadi bener itu apa sih, lampunya kan dimatiin, katanya ada yang kotok-kotok duduk siapa katanya gitu kan. Udah tahu kan kalau nenek orang tua gimana sih ya, kalau ada masalah itu pasti hokanjong gitu loh, terlalu khawatir gitu loh. Nah habis itu udah majikanku bilang katanya telepon aku dong mbak, katanya gimana. Aku bilang aku dicekal, aku nggak bisa masuk ke Hongkong lagi karena visaku udah mati gitu kan. Aku tidak bisa membuktikan ke petugasnya bahwa aku itu masih ada visa masuk gitu loh. Pokoknya aku salah dokumen gitu loh sahabat aku. Nah habis itu kata majikanku ya udah katanya nanti nunggu agent bangun. Aku nunggu di bandara sampai jam 9 pagi. Agent bangun, terus katanya, Mbak kenapa kamu dicegal gitu. Aku bilang ini surat-surat dokumen aku itu salah. Dan coba katanya kirimkan. Nah, habis itu aku kirimkan. Loh, ini kan udah kalau kadaluarsa katanya. Kenapa kamu pakainya ini katanya? Aku kasih surat dokumen kamu itu dikasihkan ke majikan kamu enggak? Aku bilang udah. Tapi majikan katanya bilangnya ini baru. Aku bilang, hah? Oh baru kayak gini? Aku bilang gitu. Jadi bener-bener aku tuh enggak apa ya? Ini salah aku juga sih. Aku tuh bener-bener enggak memperhatikan dokumen aku sendiri. Sedangkan majikan baru pertama kali ambil pembantu ya. Jadi beliau juga enggak ngerti. Jadi ini buat pembelajaran kalian ya sahabat orangku. Jangan sampai kalian mengalami seperti aku ya. Terus alhamdulillah, oh ya udah gini aja Mbak. Berhubung hari ini tiket kamu udah hangus, pokoknya tiket aku nggak bisa diundurin gitu loh. Jadi kalau kamu nggak pergi hari ini, ya kamu hangus katanya tiketnya. Seperti Allahu Akbar, lillahi ta'ala, ya kan. Tapi aku tenang, sahabat orangku. Ya Allah, hamba yakin Allah kasih ujian ke aku itu pasti ada hikmahnya, pasti yang terbaik buat aku. Aku begitu, jadi tenang banget. Gak ada pikiran yang aneh-aneh gitu ya, enggak. Aku tuh bener-bener tenang, enggak. Beneran enggak yang gitu, enggak. Alhamdulillah sahabat itu. Aku bener-bener tenang menghadapi ini semua. Terus habis itu kan ya udah Mbak, kirim alamat kamu ke majikan. Nanti biar majikan kirim dokumen kamu yang asli ke rumah kamu gitu. Nah berhubung 3 hari libur berturut-turut, jadi belum, pokoknya jadi lambat gitu loh kirimnya. Nunggu kantornya buka dulu. Dan hari ini majikan aku benar-benar sibuk kerja, nggak bisa keluar karena mendadak. Jadi ya udahlah, aku nunggu majikan kirim dokumen aku ke rumah aku. Habis itu nggak tahu kelanjutannya gimana. Nanti aku informasikan ke kalian lagi ya sahabat orangku. Soalnya ya ini dibilang ini kesalahan aku ya, pasti kesalahan aku ya karena aku nggak teliti. Makanya aku sharing ke kalian biar kalian jangan sampai mengalami seperti aku ya sahabat orangku. Oh ya sahabat orangku, dan aku juga mengalami peristiwa yang tidak terduga lagi. Mungkin itu pertanda dari Allah, tapi aku tidak menyadarinya dulu. Sampai akhirnya aku balik lagi ke rumah dan aku penerbanganku ditolak, gagal, dan tiketku hangus. Itu kakakku bilang, pas nyampe bandara itu mertua aku turun.
Nah, habis itu kehilangan sandal. Yang satu sandalnya itu ada, yang satunya enggak ada. Terus kakakku bilang, katanya, wah, apa ketertinggal di rumah, katanya gitu. Hah, masa sih, katanya, orang aku udah ditaruh di mobil, katanya gitu. Nggak mungkin lah, gitu, sahabatku. Jadi mertua aku itu bener-bener yakin sandalnya itu udah masuk, gitu loh. Tapi ternyatanya itu enggak ada di dalam mobil. Katanya apa sih, jatuh di jalan gitu. Terus kakakku bilang, apakah ini pertanda kalau sandalnya, tapi nggak diomong dulu lah, katanya gitu. Karena kalau sandal di rumah itu nanti kamu balik lagi, katanya gitu. Tapi itu belum kejadian ya, pas belum kejadian aku gagal terbangnya. Tapi kakak aku mau bilang, tapi nggak mau diomongin gitu, takutnya kenyataan gitu loh. Jadi maksudnya nggak diomongin gitu, dipendem. Nah, habis itu kita udah nyampe rumah lagi, kita pulang lagi kan, nyampe rumah mertuaku kan di sana. Pas itu coba lihat, katanya, dicari sandalnya ada di rumah apa enggak. Enggak ada, katanya. Orang aku ini, mertuaku benar-benar menyangkal karena emang udah masuk, katanya gitu. Dan ternyata bener-bener itu sandalnya di rumah, sahabat Allahku, masih di rumah. Jadi yang satunya di dalam mobil, yang satunya masih di rumah gitu. Terus kakakku udah baru ngomong gitu loh, nah kan bener kan apa yang aku pikirkan, katanya gitu. Jadi kalau sandal itu pertanda kalau seandainya kita ya dari pertama kita itu, jadi ya kayak gitu. Aku pulang lagi, katanya gagal penerbangannya. Nggak tahu itu mitos ataupun kenyataan, tapi inilah yang aku alami, sahabat Allahku. Sebenarnya itu katanya udah firasat, tapi karena kita tidak menyadari gitu loh. Jadi benar sandalnya yang satu masuk ke dalam mobil, yang satunya masih di rumah. Tapi ya namanya manusia ya, kita sebelum tahu kedepannya itu kita nggak tahu ya, padahal itu udah pertanda dari Allah ya, sahabat Tuhanku. Positif aja, aku yakin ini yang terbaik buat aku. Walaupun aku dipaksakan harus terbang ke Hong Kong, nantinya itu nggak baik takutnya ya. Jadi alhamdulillah, aku bersyukur, aku jalani aja seperti ini walaupun gagal terbang ya. Dan alhamdulillah nenekku nggak marah, majikanku nggak marah, walaupun tiketnya hangus. Semoga bermanfaat ya, sahabat onku, pengalaman aku ini. Jangan sampai kalian mengalami seperti aku ya. Oke, segini dulu pertemuan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku hanya manusia biasa yang tahu luput dari salah dan dosa. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.